Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa-mahasiswaku yang saya cintai. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini kita hanya bisa jumpa via YouTube. Jadi untuk itu saya mempersiapkan video ini. Jadi untuk minggu ini kita akan membahas tentang bagaimana peranan teknologi informasi dan dalam bidang pemerintahan. Jadi jika dalam minggu kemarin kita membahas tentang bagaimana peranan teknologi informasi dan komputer dalam bidang pendidikan, maka untuk minggu ini kita akan lebih kepada bagaimana pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Oke, kita lanjut saja langsung ke slide materi selanjutnya ya. Teknologi informasi dalam bidang pemerintahan lebih dikenal dengan e-government. Jadi, e-government sendiri adalah pemanfaatan teknologi digital. Dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pemerintahan. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan juga akuntabilitas kinerja mereka dalam hal pelayanan dan program pemerintah, yang mana kesemuanya tersebut itu diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Oke, selanjutnya untuk wujud terciptanya kesejahteraan sendiri ada beberapa item yang mana itu masuk ke dalam SDGs atau Sustainable Development Governance, yang mana di situ kita dapat melihat ciri-ciri daripada masyarakat sejahtera itu, yang mana masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang pemerintahannya itu dapat merencanakan pembangunan yang berkelanjutan di sini lebih biasa disebut sebagai SDGs. SDGs di sini adalah sebuah item-item di mana masyarakat itu bisa dikatakan sejahtera apabila kita memenuhi beberapa item yang ada di dalamnya. Nah, item-item yang ada di dalam SDGs itu jika kita kerucutkan bisa terdapat 17 item yang ada di layar kalian ini. Ini adalah tujuan pemerintahan secara global, yang mana pemerintahan itu dikatakan sejahtera apabila yang pertama itu ya, no poverty, artinya masyarakat miskin di negara tersebut atau dalam suatu pemerintahan tersebut itu sudah tidak ada. No hunger, tidak ada orang yang kelaparan. Good health, jadi masyarakatnya semua memiliki kesehatan yang baik. Item lain yakni quality education, jadi educationnya atau pendidikannya memiliki kualitas yang bagus. Itu adalah salah satu itemnya. Adanya gender equality atau persamaan gender. Di situ juga ada item lagi di mana masyarakat dikatakan sejahtera apabila masyarakat sudah tidak kesulitan lagi nih mencari air bersih, yang mana kesemua biasanya itu di negara-negara Afrika itu masih banyak ya negara-negara yang kekurangan air bersih ini. Jadi juga di situ ada item-item lain seperti renewable energy. Jadi ada peningkatan bagaimana kita bisa memperbaharui sumber daya alam yang ada. Juga yang item ke-8 itu ya, dimana ekonominya tumbuh, orang-orangnya juga sangat mudah mencari pekerjaan dan lain-lain. Itu kalian bisa baca sendiri terkait SDGs atau ciri daripada sebuah pemerintahan itu sukses atau bisa dikatakan masyarakatnya sejahtera adalah bisa memenuhi 17 item yang ada di sini. Oke, itu sedikit terkait SDGs dan bagaimana peran serta pemerintahan di dalamnya. Ini adalah goal atau visi misi yang harus dicapai sebuah pemerintahan apabila dan itu bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang sukses. Untuk dasar hukum, di sini ada beberapa aturan-aturan, yang mana aturan-aturan tersebut adalah aturan terkait bagaimana sih penyelenggaraan teknologi informasi untuk bidang pemerintahan sendiri atau di bidang pengembangan e-government-nya itu sendiri. Jadi di sini kalian bisa baca ada beberapa undang-undang dan juga ada
peraturan-peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan sistem transaksi elektronik seperti yang ada pada PP nomor 82 tahun 2012, dan juga ada instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan e-government. Jadi untuk pengembangan teknologi informasi di pemerintahan itu sudah diatur melalui Inpres dan juga Perpres atau juga undang-undang yang sudah ada. Didukung lagi ada berkembangnya beberapa undang-undang ITE yang sekarang lagi berkembang itu. Jadi diharapkan nantinya tidak melenceng jauh daripada pembangunan atau penerapan perkembangan e-government-nya itu tidak melenceng daripada peraturan-peraturan atau dasar hukum yang ada. Itu terkait dasar hukumnya. Nah, ini yang menarik ya dari segi transformasi government dan e-government, yang mana penyelenggaraan pemerintahan itu yang dulunya secara manual, maka harus bertransformasi menjadi e-government atau penyelenggaraan pemerintahan berbasis ICT. ICT di sini adalah Information Communication Technology. Jadi kita dengan adanya perkembangan dunia teknologi yang sangat pesat, itu diharapkan pemerintahan juga ikut bertransformasi, yang mana dulunya itu masih manual, sekarang harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, transformasinya itu adalah lebih kepada bagaimana manajemen terhadap perubahan itu sendiri. Perubahan budaya kerja sudah otomatis ya, perubahan proses kerja, SOP dan lain-lain itu sudah pasti semuanya itu harus bertransformasi berbasis ICT. Nah, pemanfaatan ICT di sini kalau menurut blueprint sistem informasi e-government dari lembaga pemerintah daerah atau biasa kita sebut Kominfo, itu pemanfaatan ICT itu lebih kepada penggunaan internet, penggunaan infrastruktur, penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, dan juga transaksi-transaksi elektronik lainnya. Itu adalah beberapa aspek yang akan selalu berkembang dan harus bertransformasi menurut perkembangan dari IT itu sendiri. Oke, untuk tahapan pengembangan e-government sendiri sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2003, untuk perkembangannya itu terdapat 4 tahapan, yakni yang pertama tingkat persiapan, itu tingkat bagaimana kita mengukur seberapa jauh nanti kita akan melakukan pengembangan terkait e-government yang ada di sekitar kita. Jadi setelah adanya persiapan, baru maturity-nya, bagaimana pematangan persiapan itu, lalu pemantapan, dan kita lakukan kajian lagi terkait pemanfaatannya. Itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk transformasi daripada e-government itu sendiri. Nah, ini hubungan komunikasi dalam e-government sendiri. Jika di instansi pemerintah sendiri itu sudah pasti ada government to employer. Jadi bagaimana hubungan antara pemerintahan dengan pegawainya, juga bagaimana hubungan pemerintahan dengan pemerintahan lain atau government to government kan gitu. Juga ada hubungan timbal balik antara lembaga legislatif dan juga pemerintahan, yang mana biasanya ini sangat berkaitan erat ya. Yang mana dari yang saya sebutkan tadi itu adalah lebih kepada bagaimana administrasi pemerintahan ke arah pembangunan. Biasanya lebih kepada bagaimana pembangunan kita nantinya itu adalah bagaimana hubungan instansi pemerintahan dengan employee-nya, atau bagaimana instansi pemerintahan dengan pegawainya, dan juga government to government, instansi pemerintah dengan instansi pemerintahan lainnya. Itu kalau dengan publik dan juga dunia usaha, biasanya hubungannya lebih kepada government to business untuk dunia usaha atau dunia
businessman, itu hubungan pemerintahan juga sudah pasti ada ya. Misalkan di situ pemerintahan menyelenggarakan sebuah audit terkait itunya, terkait itu, misalnya contohnya pengadaan sebuah barang. Ya, otomatis kan dia mau beli nih kepada pengusaha untuk PC-nya, atau misalkan pengadaan PC gitu, mau dibuat di kantor gitu kan, otomatis kan harus berhubungan dengan dunia usaha, di mana dia harus pergi ke sebuah toko yang mana toko tersebut menyediakan PC. Ya, itu lebih kepada government to business. Dan juga government to dengan masyarakat, otomatis government to customer. Bagaimana instansi pemerintah itu menjalankan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini dua hal yang saling tidak bisa dilepaskan ya, antara pemerintahan, lembaga legislatif, dan juga publik. Publik di sini diwakili oleh dunia usaha dan juga masyarakat. Membangun e-government adalah membangun kelembagaan yang berbasis sistem manajemen organisasi jaringan, termasuk di dalamnya adalah struktur organisasi, pengembangan prosedur, kebijakan, dan juga penyusunan peraturan-peraturan. Selain pembangunan kelembagaan, untuk membangun sebuah e-government sendiri diperlukan untuk membangun sebuah sistem yang mana semua sistemnya berbasis teknologi informasi, sehingga nanti diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan layanan informasi, baik itu secara online maupun secara internet atau offline. Nah, di situ selain itu juga kita harus memperhatikan atau membangun sistem infrastrukturnya, baik itu data informasi, sistem aplikasi, dan juga arsitektur infrastruktur jaringannya. Selain membangun dari dalam berupa kelembagaan, kita harus membangun infrastrukturnya, berarti membangun sistemnya. Kita juga harus membangun manusianya. Jangan sampai kita membangun lembaganya, menyediakan sistemnya, infrastrukturnya sudah lengkap, tapi kitanya sendiri itu sumber daya manusianya belum bisa memanfaatkan. Nah, berarti dengan kata lain, sumber daya manusia itu juga harus ditingkatkan kemampuannya, baik dari sisi hard skill maupun soft skill-nya. Kan seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk komponen daripada teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri ya, yang harus dikembangkan tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa hal jika kita mau mengembangkan e-government, diantaranya yaitu kita harus merelasikan beberapa dari informasi yang ada, merelasikan dari beberapa basis data yang ada menjadi satu data pokok yang mana itu bisa tersimpan di dalam sebuah database, sehingga nanti dengan adanya satu data tersebut kita bisa lebih mudah dalam mengakses informasi. Nah, selain itu, komponen teknologi yang harus ada adalah aplikasi. Dengan adanya aplikasi-aplikasi itu nanti akan lebih memudahkan kita dalam melakukan pelayanan secara publik. Dengan adanya aplikasi, sudah diharapkan juga adanya pengembangan infrastruktur yang saya tadi sebut ya. Jadi baik berupa perangkat keras dan juga jaringannya. Selain itu, SDM juga sangat diperlukan. Oke, ini adalah gambaran daripada penjelasan saya yang di awal slide sebelumnya tadi. Nah, ini untuk pengembangan e-government sendiri sudah pasti kan ada beberapa tantangan. Jika tadi ada beberapa hal yang harus dikembangkan, berarti juga harus ada beberapa hal juga yang harus dipecahkan atau harus dilalui. Dalam hal ini kita sebut sebagai sebuah tantangan, yang mana tantangan yang harus dipecahkan dalam hal ini adalah perencanaannya. Bagaimana kita merencanakan membuat sebuah e-government yang bagus, yang bisa
sustainable, jadi bisa berkelanjutan dari tahun ke tahun. Terus kita juga harus inventarisasi aplikasi-aplikasi yang ada atau aplikasi-aplikasi yang nantinya dibutuhkan oleh pemerintahan. Itu juga harus diinventarisasi. Juga tantangan lain yakni apakah infrastruktur TIK yang ada di pemerintahan kita itu sangat memadai atau tidak gitu. SDM-nya mumpuni apa tidak. Terus anggarannya ada apa enggak kan gitu. Jika kita mau meningkatkan infrastruktur, udah pasti kan kita berbicara dengan anggaran nih. Udah pasti anggarannya itu cukup atau tidak. Terus bagaimana sih peran serta pemangku kepentingan seperti stakeholder yang berkepentingan di situ, berkepentingan melakukan penganggaran, pembelian infrastruktur dan lain-lain. Selain itu, ada juga satu yang penting yakni penggunaan daripada satu data. Jadi diharapkan nanti ke depannya semua organisasi pemerintahan itu saling terhubung menjadi satu relasi besar yang mana di dalamnya itu terdapat one gate system, di mana sistem ini hanya bisa atau semua sistem yang ada di pemerintahan itu mengakses satu database yang mana itu disebut sebagai satu data. Jadi satu data ini nanti bisa digunakan untuk banyak government gitu ya. Jadi misalkan nih nanti ada contohnya ya di slide selanjutnya yang akan kita bahas. Nah, ini adalah satu data Indonesia. Salah satu tantangan tersulit penyelenggaraan e-government adalah integrasi data. Untuk itu penyeragaman data antara pemerintahan pusat dan daerah pada tahun 2019 itu dibuat. Pemerintah membuat Perpres 19 tahun 2019 tentang penyeragaman data ini. Jadi di tahun 2019 pemerintahan kita nih di Indonesia itu sudah membuat sebuah peraturan presiden yang mana terkait aturan Perpres tersebut terkait dengan satu data Indonesia. Satu data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pengendalian pembangunan yang ada di Indonesia. Jadi data ini sangat penting gitu loh. Jadi biasanya itu ada miskomunikasi antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan yang ada di daerah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyeragamkan sebuah data yang mereka punya. Sebagai contoh, ini ya. Sebagai contoh itu ini. Sebagai contoh, anak. Anak itu definisi seorang anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang berada dalam kandungan. Nah, anak tadi harus diklasifikasi lagi nih. Anak itu anak kandung atau anak adopsi, kan seperti itu. Misalkan ini kita contohkan dari klasifikasi data kependudukan aja ya. Jadi kalau kita membahas sebuah data terkait apa yang disebut anak, jadi seseorang itu harus mendefinisikan anak itu, yang dikatakan anak itu apa sih? Yang dikatakan remaja itu seberapa sih? Kan gitu. Jadi misalkan di sini ada kata anak. Jadi kata anak itu berarti harus didefinisikan berarti berusia 18 tahun ke bawah. Yang mana anak tersebut bisa diklasifikasikan sebagai anak tiri atau anak adopsi. Biasanya ukurannya lebih kepada persentase atau satuan orang. Jadi data-data seperti ini kalau misalkan contoh miss-nya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah biasanya definisinya misalkan pemerintahan pusat mendefinisikan anak itu 17 ke bawah, sedangkan
untuk di daerah Gresik misalkan mendefinisikan seorang anak itu 18 ke bawah. Nah, di situ kan ada gap yang timbul. Jadi nantinya itu akan jadi masalah-masalah tersendiri sewaktu kita mengimplementasikan sistem informasi yang ada di pemerintahan. Nah, itu bagaimana tantangan-tantangan tersendiri yang harus kita bisa selesaikan apabila kita mau mengembangkan e-government yang ada di negara kita. Selanjutnya adalah program pengembangan e-government sendiri. Ada beberapa program pengembangan e-government yang kita tahu ya. Yakni yang pertama yaitu pengembangan rencana induk e-government, portal pemerintah, pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi, open data, dan juga pengembangan sumber daya manusianya sendiri. Ini adalah program-program yang dilakukan oleh pemerintahan kita dalam hal pengembangan daripada program e-government itu sendiri. Baiklah, yang nanti kita akan bahas kupas satu persatu ya. Untuk rencana induk pengembangan e-government sendiri, dengan adanya pengembangan e-government, sudah pasti kita sebagai seorang yang mau mengembangkan e-government, sudah pasti kita harus penyusunan master plan atau penyusunan bagaimana kita menyusun atau menerapkan atau merencanakan, bisa dibilang gitu ya, merencanakan bagaimana sih nantinya pemerintahan kita nantinya ke depannya kan gitu. Nah, biasanya untuk menyusun sebuah master plan diperlukan tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponen-komponen government secara terencana, terpadu, efektif, dan juga efisien. Itu yang harus diperhatikan ya. Yakni tersedianya arahan bagi upaya pengembangan komponen e-government yang terencana, terpadu, dan efisien. Harus juga terdapat acuan bagi pengembangan aplikasi perangkat lunak maupun infrastruktur perangkat keras, teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Yang diharapkan yang harus ada juga yakni tersedianya panduan bagi upaya pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk menggunakan atau mengelola e-government itu sendiri. Jadi untuk menyusun sebuah master plan, kalian harus menyediakan 3 hal ini yang penting ya. Yang pertama yakni arahan bagaimana mengembangkan komponen e-government yang terencana, terpadu, dan efektif. Selain itu, kalian harus juga membuat acuan terkait bagaimana pengembangan aplikasi yang ingin kalian kembangkan. Selain itu juga harus ada panduan untuk bagaimana SDM ini nantinya bisa menerapkan e-gov di governance masing-masing. Itu yang harus diperhatikan apabila kita menyusun sebuah master plan. Master plan atau rencana induk pengembangan e-government itu biasanya bisa berupa blueprint pengembangan infrastruktur, blueprint pengembangan aplikasi, dan juga blueprint pengembangan sumber daya manusia. Yang mana nantinya itu jika untuk pengembangan infrastruktur itu lebih kepada pembangunan jaringan, pembangunan komputer dan server, dan lain-lain. Untuk pengembangan aplikasi biasanya lebih kepada bagaimana pengembangan portal web, aplikasi KIP, dan lain-lain. Biasanya yang EEE itu ya, e-health, e-KTP, e-lain, nah itu lebih kepada pengembangan aplikasi. Selain itu, diharapkan juga ada pengembangan terkait SDM, lebih kepada bagaimana pelatihan-pelatihan itu dikembangkan. Yang nantinya itu akan ditindaklanjuti berupa kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, yakni adalah portal pemerintahan. Portal pemerintahan sudah pasti kalian tahu. Portal pemerintahan adalah suatu
suatu wajah daripada sebuah pemerintahan, yang mana dari situ masyarakat bisa tahu bagaimana perkembangan pemerintahan yang ada di wilayahnya. Jadi jika di situ kalian bisa lihat ya, di Gresik sendiri sudah dibuat gresik-cup.go.id, yang mana itu adalah portal website resmi daripada pemerintahan Kabupaten Gresik. Kalau kita di Gresik ya. Jadi itu contoh daripada portal pemerintahan itu sendiri. Nah, untuk mengembangkan sebuah portal pemerintahan seperti itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni yang pertama adalah audiens. Jadi sebelum kita menulis di dalam sebuah portal pemerintahan, itu kita harus memperhatikan audiensnya. Audiensnya di sini adalah siapa yang akan melihat berita yang kita tulis, dan nanti dampaknya bagaimana. Terus selain itu, selain audiens, kita juga harus memperhatikan konten-konten yang ada di dalamnya. Selain itu juga ada interactivity, jadi bagaimana kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat. Mungkin itu di sana kita menyediakan kolom-kolom untuk mengajukan pengajuan atau yang lain-lain ya. Usability, yaitu bagaimana aplikasi atau portal ini bisa digunakan, sangat memudahkan apa enggak kan gitu. Selain itu juga diperlukan beberapa inovasi-inovasi yang sangat ditentukan atau sangat mengikuti tren perkembangan teknologi informasi yang terbaru. Jadi itu adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan apabila kita mau membuat sebuah portal pemerintahan. Nah, selain itu, untuk membangun sebuah situs tadi ya, jadi untuk portal pemerintahan ini cuman gambaran tadi yang tadi. Jadi harus beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Audiensi, kita harus memahami pembaca, kita juga harus berkomunikasi interaktif dengan si pembaca tadi. Kontennya itu lebih memiliki manfaat berupa informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Kelayakan situsnya, usability, itu situsnya itu sangat layak, sangat memudahkan. Nah, itu lebih kepada usability. Inovasi, seperti yang saya bilang tadi, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan tren teknologi yang ada. Ini adalah dari pasal 20 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 ya, yang mana menyebutkan bahwa Badan Publik Negara wajib mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan paparan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi pemerintah itu memiliki kewajiban memberikan kita informasi-informasi terkait apa yang dilakukan oleh pemerintahan kita. Jadi dalam pasal 20 ini, Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, pemerintahan itu wajib memberikan kita informasi terkait apa sih yang telah dilakukan pemerintahan yang sudah dilaksanakan. Itu kita wajib tahu. Nah, wajib tahu itu sekurang-kurangnya kita diberitahu atau bisa melihat perkembangan itu melalui situs resmi yang ada di pemerintahan itu sendiri. Kalau di Gresik sendiri tadi ada websitenya yang gresik-cup.go.id. Itu kalian bisa cek ya. Mungkin ingin tahu perkembangan daripada pemerintahan di wilayah kita. Nah, informasi dari beberapa informasi yang wajib disediakan apabila kita mau membuat sebuah portal tadi ya, adalah informasi tentang badan-badan publiknya. Jadi kalau kita di Gresik sebagai contohnya adalah informasi tentang profil daripada Gresik itu sendiri, profil daripada Pak Bupatinya, Bu Bupatinya, dan lain-lain ya.
Terus ringkasan tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan. Jadi di situ juga diharapkan kontennya juga berisi tentang program-program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ringkasan informasi tentang kinerja dan ruang lingkup badan publik. Ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses pemerintahan informasi publik, dan lain-lain. Semuanya ini diatur dalam pasal 11 Peraturan Pergi nomor 1 tahun 2010. Oke, kita lanjut ya. Itu yang terkait dengan pengembangan portal pemerintahan tadi. Nah, ini yang ketiga, yakni pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur itu jika dalam bidang pemerintahan itu lebih kepada bagaimana pembangunan jaringan komputer atau SKPD. SKPD di sini adalah satuan kompetensi perangkat daerah. Jadi di situ itu seperti ada kecamatan, ada dinas PU, itu adalah disingkat sebagai SKPD ya. Jadi unit-unit yang ada di bawah pemerintahan daerah. Itu adalah diharapkan sudah ada pembangunan jaringan yang bisa menghubungkan antar SKPD tadi. Selain itu juga pembangunan jaringan internet kota dan juga pengadaan komputer, server, dan infrastruktur lainnya. Ini lebih kepada bagaimana kita mengembangkan infrastruktur, yang mana infrastruktur itu diharapkan sangat atau saling berintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Jika kalian lihat di gambar tersebut, di mana satu SKPD itu biasanya diwakili oleh satu database, yang mana tiap database tersebut saling terkoneksi membentuk sebuah jaringan, yang jaringan tersebut bisa dikontrol langsung oleh dinas kominfo yang ada di daerah. Jadi biasanya itu di tiap kabupaten kota itu ada namanya dinas kominfonya. Jadi ada dinas kominfo sendiri, yang mana itu biasanya mengontrol SKPD baik itu infrastruktur dan jaringannya yang ada di wilayah pemerintahan itu. Nah, ini contoh daripada draft perencanaan framework Diskominfo tahun 2020 dan tahun 2024, yang mana biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali ya. Jadi untuk saat ini ada framework, ada beberapa pengembangan yang ingin dilakukan oleh Diskominfo, di mana dia lebih kepada bagaimana pengembangan transformasi digitalnya. Jika dari gambar itu kalian bisa lihat bagaimana Dinas Kominfo sudah mulai membuat infrastrukturnya itu berbasiskan IT network dan juga mobile 4G dan 5G untuk jaringannya, dan mana data centernya dia menggunakan cloud dan juga menggunakan backbone-nya itu last mile. Untuk di digital, untuk hybridnya, yang mana dia diharapkan nantinya itu juga bisa berkolaborasi atau berkonverge dengan digital HH, yang mana di sini nanti diharapkan ke depannya Dinas Kominfo atau pemerintahan itu akan lebih memanfaatkan teknologi informasi di dalamnya, sehingga perlu sangat untuk pengembangan infrastruktur, baik itu digital literasinya, baik itu sistemnya yang berbasis IT network, big datanya, dan lain-lain, yang mana kesemuanya itu diharapkan akan bisa mendukung daripada proses penyelenggaraan pemerintah, yang mana nantinya diharapkan dengan primanya penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat akan lebih sejahtera. Ini yang saya bicarakan tadi ya, di slide sebelumnya yang ada G2G, government to business, government to governance, governance to
employee dan lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri nanti bahwa di situ bahwa pemerintahan juga harus mengatur bagaimana membangun atau menerapkan sistem informasinya kepada siapa saja. Dan hubungan-hubungan tersebut biasanya digambarkan secara garis besar dengan seperti ini. Jadi kalau government to business itu bagaimana pengembangan pemerintahan dalam sebuah lingkungan bisnis itu, sehingga nanti diharapkan roda pemerintahan itu lebih berjalan dengan adanya e-governance ini kan gitu. Itu kalian bisa baca sendiri nantinya ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya, keempat di sini adalah pengembangan aplikasi atau lebih bisa disebut government function framework, yang mana aplikasi dalam bidang pemerintahan itu sangat banyak. Jika ditinjau dari aplikasi yang ada di Jawa Timur saja, kemarin itu sudah hampir ada 2.900 berapa aplikasi gitu. Yang mana kesemuanya itu masih menggunakan sistem yang terkotak-kotak. Misalnya berdasarkan dengan wilayahnya sendiri-sendiri. Diskominfo Gresik punya database sendiri yang mana itu dikelola untuk SKPD di bawahnya, Sidoarjo juga sendiri. Nah, itu nantinya diharapkan itu sangat bisa diintegrasikan dan menjadi satu data Indonesia tadi. Kalian bisa tahu ya, biasanya kalau untuk government function framework-nya sendiri, kalau kita tinjau dari fungsinya, pemerintahan itu pengembangan aplikasinya itu tidak jauh-jauh daripada fungsi pelayanan. Jadi kita mengembangkan aplikasi yang bersifat bagaimana itu bisa memberikan pelayanan yang lebih prima daripada sebelumnya. Selain itu, aplikasi yang dikembangkan juga biasanya lebih kepada bagaimana kita memanage sebuah dokumen, atau lebih bagaimana kita mengadministrasikan sesuatu agar lebih mudah seperti itu. Selain pelayanan dan juga manajemen atau administrasi, ada pemerintahan juga itu biasanya membuat atau mengembangkan aplikasi berbasis legalisasi, bagaimana kita lebih berhubungan kepada izin ya. Nah, selain itu ada juga 3 aplikasi lain yang biasanya nggak bisa disepelekan juga, yakni pengembangan aplikasi di bidang pembangunan. Jadi di bidang pembangunan ini yang dulunya itu pengawasannya itu kurang, dengan adanya aplikasi ini diharapkan pemerintahan itu lebih transparan dan juga untuk pembangunannya itu lebih bisa dikontrol seperti itu. Selain pembangunan, sudah pasti keuangan juga butuh sebuah aplikasi, yang mana aplikasi tersebut diharapkan sangat memudahkan pemerintahan nantinya. Selain itu, kepegawaian juga sangat diperlukan ya, bagaimana kita mengontrol sumber daya manusianya nanti yang dibutuhkan, kan seperti itu. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang biasanya dikembangkan jika kita tinjau daripada fungsinya. Aplikasi pelayanan, aplikasi administrasi, aplikasi legalisasi atau perizinan, pembangunan, keuangan, juga kepegawaian adalah aplikasi yang sering dikembangkan untuk mendorong pelaksanaan e-governance yang ada di pemerintahan. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi itu biasanya ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Ini aspek reliable, interoperable, scalable, user friendly, dan juga integratable. Jadi aplikasinya harus reliable, harus interoperable, harus mempunyai skala atau scalable, juga enak digunakan atau user friendly, dan juga terintegrasi. Itu adalah standar-standar kebutuhan aplikasi yang harus dipenuhi. Selanjutnya, open data. Open data di sini lebih kepada bagaimana jika data itu sudah tersatu dalam sebuah database yang terintegrasi, diharapkan setiap masyarakat itu nantinya juga punya kewenangan untuk bisa mengakses data-data yang sangat dibutuhkan.
bagi mereka. Contohnya open data di sini adalah Jakarta ya. Jakarta atau pemerintah daerah Jakarta sudah mulai menerapkan open data, yang mana di dalamnya kalau kita bisa lihat di situ ada 636 data, yang mana datanya itu bisa terkait pendidikan, kesehatan, keuangan, kependudukan, yang mana data-data itu akan bisa diakses langsung oleh masyarakat yang membutuhkannya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk di DKI juga sendiri juga sudah mulai menerapkan aplikasi Open Data DKI, yang mana di situ APBD atau anggaran pembelanjaan daerah, di situ masyarakat bisa tahu anggarannya itu dialokasikan untuk apa, untuk pembangunan apa. Nah, itu nantinya di situ masyarakat bisa mengontrol atau bisa lebih sifatnya itu pemerintah itu lebih transparan kepada masyarakat, baik itu terkait pembangunan, baik itu terkait pembelanjaan uang daerah, dan lain-lain. Itu sih salah satu fungsi daripada open data itu sendiri. Ini contoh-contoh lain daripada open data. Nah, ini contoh lain di situ. Bagaimana orang bisa mengakses penyebab kebakaran yang ada. Jadi di situ dari adanya open data tadi, dengan adanya beberapa kejadian, kita bisa lebih masyarakat itu lebih bisa berhati-hati atau lebih bisa melihat penyebab-penyebabnya. Misalkan kita lihat ini di contoh di slide ini adalah terkait penyebab kebakaran. Jadi dengan situ kita tahu bahwa 5% daripada penyebab kejadian kebakaran adalah kompor gas, dan juga ada listrik dan lain-lain, yang mana di situ kita bisa nanti lebih berhati-hati dalam penerapan di kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Itu adalah contoh beberapa open data atau fungsi daripada open data jika kita menggunakan open data di tingkat pemerintahan. Jadi kita bisa mengakses mengakses misalkan nih di tempat kita kurang asri. Nah, nanti kita bisa mengakses Dinas Lingkungan Hidup, yang mana Dinas Lingkungan Hidup nanti punya program apa. Misalkan Dinas Lingkungan Hidup punya program desa asri, di situ kita bisa minta bantuan ke sana berupa mungkin berupa bibit tanaman atau yang lain-lain. Itu adalah fungsi daripada open data itu sendiri. Tapi sayangnya di kabupaten kita masih belum ada open data ini. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir mungkin pengembangan sumber daya manusianya. Jika kalian tadi berbicara bagaimana pengembangan infrastrukturnya, bagaimana pengembangan aplikasinya, juga bagaimana kita memanage perkembangan daripada pemerintahan yang ada di dalamnya, kita juga tidak boleh mengesampingkan daripada pengembangan sumber daya manusianya. Jika ditilik dari pengembangan aplikasinya, di sini ada beberapa jenis pelatihan, yang mana pelatihan itu bisa dikategorikan menjadi IT training dan juga non-IT training, yang mana untuk IT training biasanya lebih kepada bagaimana pengembangan kemampuan seorang pegawai untuk mengembangkan kemampuan dia dalam hal IT-nya. Bisa lebih kepada pelatihan jaringan, pelatihan pembuatan aplikasi, atau pelatihan perawatan komputer, bagaimana pelatihan membuat perencanaan strategis, dan lain-lain. Sedangkan untuk pelatihan non-IT itu biasanya lebih kepada bagaimana peningkatan kemampuan seseorang. Biasanya komunikasi, bagaimana kemampuan berorganisasi, bagaimana kemampuan berpikir logis, dan lain-lain. Biasanya pelatihan-pelatihan berbasis
Nah, dari keduanya itu dikerucutkan lagi, yang mana diharapkan pelatihan itu berbasis aplikasi, yang mana bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak bagi pelayanan prima di pemerintahan itu sendiri. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, pelayanan yang ada di pemerintahan itu lebih prima. Jadi lebih bisa memberikan effort yang baik bagi masyarakat. Nah, ini adalah contoh ICT training. Jadi kalian bisa baca sendiri ya. Nanti di situ ada beberapa contoh pelatihan-pelatihan. Mungkin ada computer network, database application, manajemen operating system and utility, dan lain-lain. Jadi di situ adalah pelatihan-pelatihan yang biasanya dikembangkan di pemerintahan. Nah, untuk pelatihan tersebut biasanya ada tahapan-tahapannya, yakni tahapan survei dan analisa kebutuhan training. Biasanya di bidang pemerintahan itu kita akomodir dulu berapa banyak sih orang yang perlu untuk dilakukan training tersebut. Lalu dilakukan persiapan, kita lakukan training, baru setelah training kita tahu nih evaluasinya nanti gimana, ada peningkatan apa enggak, kan seperti itu. Edukasi kepada masyarakat bahwa ini yang kita sebut sebagai literasi digital, di mana TIK itu selain untuk pemasaran, juga TIK itu bisa digunakan untuk pendidikan. TIK juga bermanfaat untuk keluarga, dan TIK juga bisa bermanfaat untuk aktivitas sosial. Itu adalah literasi digital yang ingin dikembangkan oleh pemerintah daerah, di mana selain untuk pemasaran, TIK itu juga berguna untuk pendidikan, berguna untuk keluarga, dan juga untuk aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Oke. Implementasi Undang-Undang KIP, di mana untuk membuat sebuah teknologi informasi sendiri, penyusunan basis data itu harus terintegrasi ya, sudah saya jelaskan tadi. Data juga harus mutakhir dengan konten-konten yang ada, penyusunan SOP, dan pengelolaan informasi dan dokumentasi harus sesuai. Itu adalah syarat-syarat atau implementasi teknologi informasi jika ditinjau dari Undang-Undang KIP. Yang mana kesemuanya untuk penerapan tersebut diharapkan adanya kebersinambungan atau kesatuan dalam hal pelaksanaan e-government. Itu diharapkan semua sektor itu saling bersatu untuk mewujudkan sebuah pemerintahan atau e-government yang baik itu pemerintah, masyarakat, sektor bisnis atau pengusaha, komunitas, dan juga akademisi sendiri kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi-teknologi yang lahir itu berawal daripada penelitian akademisi. Itu adalah beberapa stakeholder yang harus saling berkoordinasi, berintegrasi untuk kemajuan e-government yang ada di Indonesia. Selain tadi kan sudah disebutkan ya di awal ya, mungkin ini hanya rangkuman saja bahwa pengembangan e-government merupakan sebuah proses panjang yang harus dikelola secara berkesinambungan, bukan sebuah proses yang bisa dilaksanakan secara instan. Untuk itu perlu dilaksanakan perencanaan yang menyeluruh agar tidak terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan tujuannya. E-government tidak hanya pengembangan infrastruktur dan aplikasi saja, juga menyangkut faktor lainnya seperti pengembangan SDM, kebijakan, dan lain-lain. Untuk itu dibutuhkan kerjasama pemangku kepentingan majmuk, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pemerintahan, ada pihak akademisi, dan lain-lain untuk mendorong keberhasilan daripada e-government itu sendiri.
Oke, slide-nya sudah habis. Berarti pertemuan kita sudah selesai. Dan saya harap pertemuan ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kalian terkait bagaimana pengembangan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian nanti bisa langsung tulis di kolom komentar Google Classroom kita. Nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, terima kasih telah hadir pada perkuliahan saya siang ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.